Kak Imam sama Kak Dea boleh duduk sebentar, nanti kita briefing. Sebelumnya Kak Iman makasih ya udah mau jadi narasumber di program yang Inspiration kita kali ini. Nah nanti Kak Imam boleh bebas mau cerita tentang inspiratif atau kayak berbagi pengalaman dalam perjalanan bisnis. Nah nanti bakal dibantu sama Kak Dea biar obrolannya mengalir. Nah Kak Dea, karena kita ini talk show, jadi nanti dibawa santai aja, ringan, pokoknya yang santai gitu aja. Terus untuk penonton, jadi nanti kita ada tagline. Tagline-nya itu seperti ini. Inspirasi dimulai hari ini. Iya, boleh? Nah nanti dibantu diramein ya, karena kita acaranya ini tentang membawa kisah inspiratif. Nanti boleh diramein kayak tepuk tangan ataupun kayak reaksi wow, kayak gitu. Boleh, terima kasih. Boleh keluar dulu Kak Dea. Yuk, ya 1, 2, masuk. Yang inspiration dimulai. Halo Sobat yang Inspiration, seneng banget ya hari ini karena kita kembali lagi nih di program yang bakal ngebahas cerita-cerita inspiratif anak muda yang kreatif, berani berkembang dan punya semangat untuk terus berkarya. Di yang Inspiration kali ini kita bakal ngobrol santai tentang perjalanan, tantangan sampai proses di balik sebuah karya seorang mimpi anak muda. Dan di episode kali ini spesial banget karena kita bakal menghadirkan seorang bintang tamu yang berhasil merintis brand fashion yaitu Crazy Horse. Penasaran banget gak sih gimana pemuda ini membangun bisnisnya? Jadi langsung kita sambut aja narasumber kita hari ini, Imam Muklas. Oke, cek. Oke, halo, apa kabar? Kak Baik. Imam, Ya, baik ya. Makasih Kak Dea udah diundang. Senang banget akhirnya bisa hadir di sini pada hari ini ya. Nah, Kak Imam mungkin boleh perkenalkan diri dulu biar sobat yang Inspiration bisa kenal. Sebelumnya perkenalkan, aku Imam Muklas Rasyadi. Di sini aku salah satu pendiri brand lokal yaitu Crazy Horse. Aku salah satu juga mahasiswa Prodi Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Boleh tahu sebenarnya sejak kapan sih mulai tertarik di dunia fashion ini? Aku tertarik mulai dari aku masih di bangku sekolah, masih SMP waktu itu. Aku sering datang ke tempat-tempat kayak festival atau event-event brand lokal. Misal contohnya kayak Local Fest atau Jack Cloth dan lain-lain. Nah dari situ tuh aku mulai tertarik dengan dunia fashion. Kayak oh ternyata banyak ya hal-hal indah yang atau menyampaikan pesan melewati pakaian seperti itu. Menarik banget sih itu, apalagi sekarang fashion lokal juga makin berkembang ya Kak Imam ya. Ya betul. Mulai banyak diminati anak-anak muda juga. Nah dari ketertarikan itu akhirnya muncul keinginan buat bikin brand itu sendiri ya? Iya betul sekali, karena dulu mungkin aku ceritain ya awal mula aku diriin ini. Karena waktu awalnya mungkin SMP aku lihat-lihat kayak desain-desain, terus aku pertama awal-awal jualnya ya thrift-thriftan, ngambil dari baju brand-brand lokal aku jual lagi kayak baju-baju second tentang brand lokal gitu kan. Terus aku juga gratisin kayak stiker aku bikin sendiri, terus aku jualin kayak gitu waktu SMP sampai SMA seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih, kenapa sih namanya itu Crazy Horse?
Ada filosofi khusus nggak di balik nama itu? Ini agak malu sih sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi waktu aku diri itu sebetulnya diriin nggak sendiri, ada rekan aku, kebetulan aku yang mewakilin di acara ini kan. Aku berdua itu muncul waktu aku lulus SMA, aku bingung karena nunggu waktunya masuk univ gitu loh. Kuliah ya, iya betul banget. Nah sambil nunggu aku bingung mau ngapain kan. Akhirnya munculnya crazy ini ya terlihat dari ide-ide gila aku sama temen aku ini, kayak ngapain sih cuma diem aja, cuma lihat-lihat aja, jual barang second doang, mending bikin brand sendiri kayak gitu kan. Akhirnya aku sama temen aku diriin lah brand. Nah kenapa kok ada kata horse atau kuda ini, kan kuda melambangkan kayak kegigihan, pantang menyerah, semangat juang. Nah, akhirnya ya dikolaborasikan kata crazy dan horse, ya kegigihan atau semangat juang yang udah mentok banget, udah sampai gila dah ini semangatnya. Wow, keren banget. Boleh tepuk tangan penonton yuk. Terus kemudian selama merintis brand ini nih, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa sih? Jujur tantangan terbesarnya ya awal mula, karena aku sama temen aku kan nggak tahu kayak kain ini yang bagus seperti apa, terus tempat sablon yang bagus di mana, terus aku juga awam tentang desain-desain baju kayak mungkin di aplikasi-aplikasi desain gitu kan. Jadinya mungkin tantangan awalnya ya mulai dari produksi, terus distribusinya, terus cara marketing kita juga bingung mau pakai sosial media yang mana yang dipilih, itu mungkin tantangan terbesar awal-awal waktu merintis itu. Iya benar banget, apalagi sekarang persaingan brand lokal juga cukup ketat ya. Iya betul. Lihat-lihat. Tapi justru itu bisa jadi motivasi ya Kak Imam buat terus berkembang sampai sekarang. Kalau untuk promosi sendiri biasanya lebih lewat media sosial atau secara langsung sih Kak Imam? Kebetulan aku kan salah satu brand yang merintis kan. Dulu mungkin aku ngelihat oh enak ya bikin brand, bisa bikin offline store kayak gitu. Cuman nggak segampang itu ternyata. Aku ngelihat brand-brand lokal kayak yang di Kota Bandung kan, mereka juga ada offline store-nya sampai distribusinya gila-gilaan kan. Nah di Surabaya kan masih minim brand-brand lokal yang kayak gitu. Nah aku lihat mungkin salah satu contoh temen aku juga yang mendiriin brand lokal ini Rumble itu juga bingung, kayak offline store itu susah loh. Akhirnya kita bikin di media sosial terlebih dahulu buat pemasarannya, yaitu di akun Instagram dan TikTok. Nah setelah mulai berkembang akhirnya aku bikin ini e-commerce brand kita, yaitu di Shopee. Shopee ya itu. Terus ini Instagram kita, lalu yang di atas itu TikTok. Yang atas ini Instagram. Oke. Yang atas ini TikTok. Untuk pembuatan akun ini sendiri sudah dari tahun berapa Mas? Kebetulan tahun aku awal masuk kuliah, jadi mungkin 2023 ya. 2023, Sudah berkembang lumayan pesat ya. Iya. Untuk akunnya sendiri, setuju sih, sekarang Instagram dan juga TikTok menurut aku juga punya pengaruh yang besar buat perkembangan brand lokal sendiri. Nah katanya hari ini Kak Imam juga bawa beberapa produk dari Crazy Horse ya? Nah kebetulan aku bawa artikel terbaru aku. Oh boleh. Boleh aku ambil ya? Boleh. Nah, ini bungkus dari desain brand aku. Mungkin teman-teman penonton yang di sini atau yang di rumah bisa lihat. Wow keren banget, detail sekali ya. Ada kuda-kudanya gitu ya? Iya, melambangkan logo kita juga. Wow. Nah, mungkin aku buka aja ya. Boleh. Nah, gak hilang dari awal mengerintis aku bikin jualan brand lokal atau barang-barang second atau thrift, aku mesti menyempatkan atau mengasih stiker buat teman-teman yang beli. Mungkin 3 atau 2 seperti itu. Semacam merchandise gitu ya? Iya. Okay. Nah. Wow, menarik banget ya guys ya desainnya ya. Bingung. Mungkin boleh dijelasin Kak Imam
filosofi atau konsep dari produk yang Mas Imam bawa pada hari ini? Nah kebetulan kan awal diri ini tuh referensiku mesti tentang musik kan. Jadi tentang musik aku bikin desainnya langsung aku taruh ke bajuku. Nah kebetulan aku suka banget tentang musik. Nah akhirnya aku kan sering dengerin Perunggu atau For Evans tentang mereka bikin lirik lagu atau enggak judul lagunya itu mengaitkan pesan tersembunyi yaitu dalam Al-Quran atau Alkitab kan ini. Nah kebetulan aku ngambil ini surat 17 ayat 7 yaitu Al-Isra ayat 7 di mana menjelaskan tentang ini tabur tuai. Apa yang kamu berbuat baik kepada orang bakal juga dapatin hal yang baik juga. Wow, ternyata deep banget ya di balik angka-angka dan desain ini. Dan juga ini ada garis, terus ada angkanya. Kenapa ini kayak benang merah? Desain kita menggambarkan benang merah, terus ada desainnya angka lagi 1707. Bahwasanya baju ini enggak cuma buat estetika aja, tapi juga penyampaian pesan yang dalam gitu, yang deep juga. Wow. Seperti itu. Luar biasa penonton ya. Kalau untuk artikel atau koleksi terbaru selain yang dibawa Kak Imam pada hari ini ada nggak? Kebetulan ini yang paling terbaru. Untuk artikel-artikel nanti yang terbaru mungkin akan menyusul. Jadi teman-teman yang ada di sini, penonton yang ada di sini maupun yang di rumah bisa pantengin terus sosial media kita sama e-commerce kita juga. Oke. Kalau misalnya teman-teman di rumah atau studio tertarik buat beli, jadi belinya di Shopee langsung ya, di e-commerce-nya langsung tadi ya? Atau enggak DM di Instagram kita bisa beli. Oke, apakah kedepannya Crazy Horse akan mengeluarkan produk yang baru misalnya kayak half zip, jeans, atau koleksi fashion lainnya nih? Pastinya ya, karena semakin berkembang gak monoton aja cuma kaos saja, tapi bakal kayak half zip, terus jaket denim, mungkin sekarang kan lagi marak jaket denim. Nah itu mungkin kita akan buat, terus celana, mungkin bahkan sampai ke sepatu. Ya. Wow, pasti bakal menarik banget nih kalau koleksinya nanti semakin berkembang. Nah, Kak Imam, sebagai anak muda yang sedang merintis usaha, apa pesan buat mahasiswa lain yang mungkin sebenarnya punya nih keinginan memulai bisnis, tapi masih takut buat nyoba? Mungkin ini aja sih, kan gak cuma buat mahasiswa aja, tapi buat seluruhnya. Kalau punya hobi, jangan dipendem, cuma dinikmatin aja, tapi juga dibikin usaha juga. Siapa tahu dapat inspirasi atau hal-hal yang menarik lainnya. Kayak misal aku tertarik, hobiku ngoleksi barang-barang fashion kayak gitu kan. Nah kenapa nggak dibuat brand juga gitu loh, buat penghasilan juga, nambah-nambah uang saku buat kuliah seperti itu. Berarti semuanya dimulai dari hobi atau langkah kecil ya? Setuju banget sih, karena semua proses memang harus dimulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Dan pastinya konsistensi juga sangat-sangat penting dalam membangun sebuah usaha. Luar biasa banget obrolan kita hari ini bersama Imam Muklas. Dari yang awalnya berangkat dari hobi dan ketertarikan terhadap fashion, akhirnya bisa berkembang menjadi langkah nyata untuk membangun brand fashion tersendiri. Semoga cerita hari ini bisa jadi inspirasi buat Sobat Yang Inspiration, supaya nggak takut memulai dan terus berani berkarya. Terima kasih banyak buat Mas Imam yang sudah hadir Sama-sama. dan berbagi cerita. Dan tentunya terima kasih juga buat Sobat Yang Inspiration yang sudah menyaksikan. Saya Dea pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.